Pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita menonton. Ya. Teman-teman, sebelum kita pembelajaran, mari kita berdoa sebentar. Terima kasih. Kita ambil dulu manusia. Ada Pak. Angel. Ada Pak. Iya. Ada Pak. Terima kasih. Iya Pak. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Ada yang tahu apa itu data? Apa itu data? Data adalah kumpulan apa atau informasi yang bisa dihitung, diamati atau ditentukan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada kita akan masuk ke materi. Sini ada sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran pertama, analisis struktur, mampu mendefinisikan kolom, baris dan sel dalam lingkungan spreadsheet. Yang kedua, operasi rumus, memahami perbedaan referensi relatif dan absolut menggunakan simbol dolar. Yang ketiga ada literasi data, memilih grafik yang tepat dan memahami pentingnya penggunaan aplikasi data. Kita akan masuk ke materi. Sini yang pertama ada mengenal area kerja worksheet. Ada yang sudah tahu worksheet? Apa itu worksheet? Worksheet adalah bekerja pada program spreadsheet seperti Google Excel atau Google Sheets. Worksheet dapat diibaratkan seperti kertas kotak atau peta koordinat sehingga setiap bagian memiliki alamat yang jelas. Terima kasih. Berikan tangan. Ini yang pertama ada kolom. Kolom adalah susunan sel yang memanjang dari atas ke bawah atau vertikal. Yang berikut, setiap kolom diberi huruf sebagai penanda, misalnya A, B, dan C. Yang kedua ada baris. Baris adalah susunan sel yang memanjang dari kiri ke kanan atau horizontal. Yang berikut, baris biasanya mewakili satu data atau satu entry, misalnya data dari satu orang. Yang ketiga ada sel. Sel adalah data kecil hasil pertemuan antara kolom dan satu baris. Yang berikut, setiap sel memiliki alamat unik yang terdiri dari huruf kolom dan baris. Di sini ada yang bertanya. Kita lanjut. Kedua adalah rahasia simbol dolar di spreadsheet. Dalam program spreadsheet, simbol dolar digunakan untuk mengunci alamat sel di dalam rumus agar tidak berubah saat rumus misalnya terpindahkan. Yang pertama adalah referensi relatif. Nilai disebut referensi relatif. Yang berikut, jika sebuah rumus menggunakan nilai lalu dikopi ke bawah, maka alamat sel akan berubah otomatis mengikuti posisi bawah. Yang kedua, referensi absolut.
simbol lunar di depan huruf kolom dan angka baris, arti kolom dan baris kunci. Yang berikut biasanya digunakan untuk nilai tetap seperti pajak, diskon, atau konstanta. Lanjut ke fungsi statistik di spreadsheet. Ada yang bisa bacakan? Fungsi statistik. Fungsi statistik digunakan untuk mengolah dan menganalisis data angka secara otomatis. Dengan menuliskan rumus tertentu, kita bisa mendapatkan hasil perhitungan tanpa menghitung secara manual. Terima kasih Mary. Ini yang pertama adalah fungsi average, digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan. Yang kedua, fungsi max digunakan untuk menentukan kebanyakan besar atau tertinggi dari suatu kumpulan data. Yang ketiga, fungsi min digunakan untuk menentukan angka paling kecil atau terendah dari suatu kumpulan data. Yang berikut ini grafik yang tepat untuk menunjukkan data. Grafik digunakan untuk memberikan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Setiap jenis grafik memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah grafik bir atau diagram lingkaran, digunakan untuk melihat porsi atau perbandingan bagian terhadap seluruh. Bentuknya seperti kue yang dipotong-potong, Yang kedua adalah grafik line atau diagram garis, digunakan untuk melihat tren atau perubahan data dari waktu ke waktu, menunjukkan apakah data mengalami kenaikan, penurunan atau sepadan. Yang ketiga adalah grafik bar atau diagram pattern, digunakan untuk membandingkan jumlah antar kategori. Setiap pattern mewakili satu kategori dan dikibarkan menunjukkannya. Yang terakhir adalah privasi data. Ada yang tahu apa itu privasi data? Privasi data berarti menjaga dan melindungi informasi pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Privasi data berarti menjaga dan melindungi informasi pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Mengapa privasi data penting? Ada yang bisa jawab? Yang pertama untuk mencegah pencurian identitas, yang berikut adalah menghindari penipuan dan kejahatan digital. Contoh penerapan, jangan menuliskan data sensitif di dokumen online yang bisa diakses umum. Gunakan sandi atau pembatasan akses pada barang bukti. Mungkin memberi petunjuk seperti sini. Dan kita tes dulu apa yang teman-teman lakukan dengan kuis. Seorang bisa main mengerjakan paling teman-teman yang lain bisa berpantang untuk menjawab.
mengerjakan semua yang dari kita dulu. Dan sini juga ada tugas, tugasnya nanti dikerjakan di rumah saja. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Nanti kita kelas kelompok. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Ada yang bisa berikan kesimpulan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, pengolahan data melibatkan proses mengumpulkan, mengorganisir, dan menjadikan data menjadi informasi yang berguna. Baik, terima kasih banyak. Pertemuan kita cukup sampai sini. Minggu depan nanti kita lanjut dengan materi pengolahan data lanjutan. Baiklah. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya minta satu pimpin doa untuk kita akhiri pertemuan ini.